Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan materi tentang pengembangan materi PKN yang berorientasi pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sekolah. Melalui pelajaran ini, siswa tidak hanya diajarkan tentang materi pelajaran, tetapi juga dibimbing untuk membentuk kepribadian dan karakter agar menjadi warga negara yang baik. Di tingkat MI atau SD, pembelajaran PKN tidak hanya berfokus pada pemahaman tentang konsep kenegaraan saja, misalnya hak dan kewajiban warga negara atau aturan dalam kehidupan berbangsa. Namun, PKN juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai, sikap, serta perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diajarkan untuk saling menghargai, bekerja sama, menaati aturan, serta memiliki rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, materi PKN perlu dirancang dengan baik. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada pemahaman secara teori, tetapi juga harus mampu membentuk sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Nilai karakter dalam pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama yaitu ada nilai karakter religius, yaitu sikap taat menjalankan ajaran agama dan menghormati orang yang berbeda agama. Contohnya itu seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus melaksanakan ibadah serta tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, yang kedua yaitu nilai karakter jujur. Nah, jujur itu berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Terus gak berbohong ataupun menipu. Contohnya itu kayak tidak mencontek saat ulangan. Yang ketiga yaitu toleransi. Jadi toleransi itu sikap menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, pendapat, maupun kebiasaan. Nah, contohnya itu kayak menghormati teman yang berbeda agama atau menerima pendapat teman saat berdiskusi. Selanjutnya itu disiplin. Disiplin itu sikap mematuhi aturan dan melakukan sesuatu tepat waktu. Nah, contohnya itu kayak datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, terus mengumpulkan tugas juga sesuai jadwal. Nah, selanjutnya itu ada kerja keras. Kerja keras itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau untuk mencapai tujuan. Contohnya itu belajar dengan tekun agar mendapatkan nilai yang baik dan tidak mudah menyerah. Kreatif. Jadi kreatif itu kemampuan untuk menghasilkan ide atau karya baru. Nah, contohnya itu kayak membuat kerajinan dari barang bekas. Karakter mandiri. Nah, mandiri itu berarti mampu melakukan sesuatunya tanpa selalu bergantung kepada orang lain. Contohnya itu kayak mengerjakan tugas sendiri dan menyiapkan perlengkapan sekolah tanpa dibantu oleh orang tua. Sikap menghargai hak dan pendapat orang lain serta mau bermusyawarah. Nah, contohnya itu kayak melakukan pemilihan ketua kelas secara bersama dan menerima hasil keputusan bersama. Selanjutnya itu ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu kayak keinginan untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu yang lebih dalam. Contohnya itu kayak bertanya kepada guru jika ada materi yang belum paham. Karakter semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini tuh jadi sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang ingin memajukan negaranya. Contohnya itu mengikuti upacara bendera, terus menghormati simbol negara. Nah, selanjutnya itu ada cinta tanah air. Cinta tanah air berarti mencintai dan menjaga negara Indonesia. Contohnya itu kayak menggunakan produk dalam negeri, terus menjaga lingkungan dan menghargai budaya Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada menghargai prestasi. Menghargai prestasi itu sikap menghormati keberhasilan diri sendiri maupun orang lain. Nah, contohnya itu kayak memberi selamat pada teman yang menang lomba dan tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Selanjutnya yaitu ada nilai karakter bersahabat atau komunikatif. Nah, bersahabat atau komunikatif itu berarti mudah bergaul dan mampu berkomunikasi dengan baik. Contohnya itu kayak mau bekerja sama dengan teman dalam kelompok dan berbicara dengan sopan. Terus selanjutnya ada cinta damai. Cinta damai itu sikap yang menyukai ketenangan dan tidak suka bertengkar. Contohnya itu seperti menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan tidak mengejek teman. Selanjutnya yaitu ada
Nilai karakter gemar membaca. Nah, gemar membaca ini tuh kebiasaan meluangkan waktu untuk membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Contohnya itu kayak membaca buku di perpustakaan atau membaca buku pelajaran di waktu luang. Selanjutnya yaitu ada peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu berarti menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar. Contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, terus menanam pohon dan menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya itu ada peduli sosial. Peduli sosial itu sikap suka membantu orang lain yang membutuhkan. Contohnya itu seperti membantu teman yang dalam kesulitan, terus belajar mau ikut kegiatan penggalangan bantuan. Selanjutnya itu yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu kayak kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Contohnya itu mengerjakan tugas sekolah sampai selesai dan menjaga amanah yang diberikan. Strategi guru mengembangkan materi PKN. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini membantu untuk membentuk perilaku tanggung jawab pada siswa. Nah, salah satunya strateginya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Melakukan pelatihan bagi guru. Terus yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai tanggung jawab dalam pembelajaran PKN. Yang ketiga, integrasi nilai praktis melalui studi kasus dan kegiatan kontekstual. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan juga media pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan juga berkarakter. Kendala utama dalam pengembangan materi PKN yang pertama itu yaitu kurangnya pemahaman guru dalam merancang materi yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter dan Pancasila. Banyak guru masih berfokus pada penyampaian materi yang bersifat kognitif seperti hafalan konsep, pasal atau aturan, sehingga tujuan pembentukan sikap dan perilakunya itu belum tercapai secara optimal. Yang kedua itu metode pembelajaran yang kurang variatif dan masih berpusat pada guru atau teacher centered. Dalam banyak kasus, pembelajaran PKN itu masih dilakukan melalui ceramah dan pemberian tugas hafalan, sehingga siswa itu kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu juga karakteristik peserta didik di tingkat MI maupun SD itu yang masih berada dalam tahap perkembangan moral dan sosial awal. Di sini juga menjadi tantangan dalam pengembangan materi PKN karena anak usia sekolah dasar dan MI itu masih membutuhkan contoh konkret, pembiasan, serta pengalaman langsung untuk menanamkan dan memahami nilai-nilai kewarganegaraannya. Selanjutnya itu kurangnya dukungan lingkungan, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai kewarganegaraan. Pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Selain itu juga, faktor yang terakhir itu ada keterbatasan media dan sumber belajar. Ini tuh menjadi hambatan penting dalam pengembangan materi PKN di sekolah MI ataupun SD. Banyak sekolah masih menggunakan buku, teks sebagai sumber utama pembelajaran tanpa didukung dengan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Padahal penggunaan media seperti video, permainan, edukatif, atau kegiatan proyek sosial dapat membantu siswa memahami nilai kewarganegaraan secara lebih konkret dan bermakna. Kesimpulannya, pengembangan materi PKN di MI atau SD memiliki peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku peserta didik. Materi pembelajaran tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai karakter yang berlandaskan Pancasila melalui strategi pembelajaran yang tepat, serta dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.